apa aja Ran tips-tips dari FPL Tips ID buat semua teman-teman yang ikutan main di FPL supaya mereka bisa mendominasi liganya masing-masing ya Ran? Waduh, wah berat nih berat. Ya pertama kalau menurut dari analisis kita, kita mengatur spending kita dan kita mau pakai formasi untuk beberapa game week ke depan itu mau pakai formasi apa. Kenapa? Karena pada saat kita menentukan misalkan 3-4-3 atau 3-5-2 itu berdampak, sangat amat berdampak karena eh, kalau kita mau ganti posisi itu misalkan 3-4-3 menjadi 3-5-2 ada dua yang harus kita ganti. Maksudnya atau kita transfer out itu ada dua pemain. Yang midfielder kita ganti menjadi striker atau sebaliknya kayak gitu kan. Jadi ada dua pemain. Nah, itu bisa kalau kita tidak bisa memanage free transfer kita, itu akan kena cost free transfer kan satu untuk satu game week. Kalau misalkan dia lebih dari satu, minus 4. Nah, itu jangan sampai kita minus baik kebanyakan gitu. Jangan sampai minus kebanyakan. Jadi pertama tentuin dulu lu mau pakai yang formasi apa. Terus karena itu akan awalnya juga pasti lu lihat spending yang paling berat lu tuh ada di mana, apakah di striker atau di midfielder, ya kan? Nah, lalu pada saat lu menentukan itu, lu lihat beberapa fixture ke depannya yang oke, tim mana aja. Dan tips paling mutakhir sih menurut gue adalah jangan sampai nggak manage setiap game weeknya sih, karena menurut gue main fantasy Premier League itu salah satunya adalah konsistensi lu untuk mengatur tim setiap game weeknya. Nah, itu paling penting. Jadi dari konten FPL Tips ID, kalau teman-teman yang udah follow atau yang akan follow, itu kita pasti akan ada reminder di hari H ya, misalkan di hari H beberapa jam sebelumnya untuk kalian jangan lupa untuk mengatur timnya, jangan lupa sampai mengatur formasinya dan mengatur pemainnya, siapa yang di bench, siapa yang main, seperti itu. Itu yang key suksesnya itu sih, ngatur tim setiap game week-nya. Jangan kebablasan ya Ren, kalau orang mau kerja telat bangun, kalau FPL ya lo jangan telat buka dan ngatur tim lo gitu ya. Karena itu kerap terjadi tuh Ren, terutama kalau misalnya ada fixture yang jadwalnya rada aneh, kayak misalnya Jumat tengah malam WIB gitu ya. Iya, betul. Itu juga harus siap sering-sering lihat ini sih, transfer deadline-nya tuh kapan. Itu paling penting juga. Atau enggak mau masukin aja di alarm HP lo untuk apa? Ya karena gue gitu waktu kemarin tuh selalu ini jangan lupa ngatur tim FPL seperti itu. Emang apa ya? Seru banget setiap minggu. Kadang lu harus ngaturnya dan sampai lu bawa tidur tuh, asli ini transfer siapa ya, siapa yang mau dikeluarin, seperti itu. Jadi setiap minggu harus konsisten ngatur tim. Ya, dan sekarang gini Ran, dan dengan kita masih ada COVID nih Ran ya. Kalau gue lihat satu fenomena di musim kemarin itu ya, setelah Premier League sempat disuspend, terus kemudian dilanjutin lagi, ada beberapa fixtures yang akhirnya reschedule gitu ya. Iya betul. Ya, itu menurut lo masih tinggi nggak ya kemungkinan kayak gitu ya? Kalau menurut gue sih sekarang kayaknya udah bakalan jarang ya, kecuali ya unexpected event lah. Contoh misalkan kayak kemarin sempat ada barang yang dikira kayak bom gitu kan, terus akhirnya nggak diselenggarakan. Tapi kalau kayak terkait dengan COVID, menurut gue di Inggris kayaknya udah berani Udah lebih siap ya? Udah berani, udah siap untuk bahkan ada
penonton yang udah bisa nonton langsung kan di stadion. Jadi untuk fixture yang di reschedule menurut gue agak udah tidak terlalu kita khawatirkan seperti itu. Resikonya udah minim lah ya. Oke, Ran, itu ada lagi satu lagi. Kalau kayak gitu berarti sarannya adalah jangan naruh captain dan vice captain di satu tim. Oke, dari satu tim gitu ya, satu klub. Dari satu tim. Jangan misalkan kayak lu punya Kevin De Bruyne sama Sterling, dua itu jangan jadi kapten dan jangan jadi vice captain. Iya, apalagi kalau misalnya tiba-tiba dua-duanya kena COVID gitu ya, atau harus isolasi gitu ya. Iya. Habis lah ya. Habis. Rugi banget ya. Iya, rugi.